Darwin Núñez mulai kehilangan tempat di skuad inti Liverpool. Berita terbaru menyebutkan bahwa sang penyerang mungkin akan meninggalkan Anfield pada musim panas yang akan datang. Di musim ini, Núñez harus bersaing ketat dengan Cody Gakpo dan Diogo Jota untuk mengisi posisi penyerang tengah Liverpool. Bahkan, Luis Diaz seringkali dimainkan sebagai false nine. Menurut laporan dari Mirror, Núñez masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, namun pemain berusia 25 tahun tersebut diyakini sudah merasa tidak betah di Anfield. Kabar kurang menyenangkan menghampiri Liverpool. Bek yang mereka incar, Dayot Upamecano, dilaporkan enggan untuk dilepas oleh Bayern Munchen di bursa transfer musim panas mendatang. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Liverpool akan kecewa dalam usaha mereka mendapatkan Upamecano karena Bayern tidak berniat untuk melepaskan bek timnas Prancis tersebut. Pelatih Bayern, Vincent Kompany, dikabarkan masih sangat puas dengan performa Upamecano. Ia telah menjadikan benteng yang tangguh di lini belakang di Rotten. Manajemen Bayern pun dilaporkan tengah menyiapkan tawaran kontrak baru untuk sang bek dengan rencana untuk memperpanjang masa kerjanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Inter dilaporkan tengah membidik Gustavo Sa, gelandang muda berusia 20 tahun yang berbakat dari Famalicão. Inter dilaporkan tengah membidik Gustavo Sa, gelandang muda berusia 20 tahun yang berbakat dari Famalicão sebagai salah satu sasaran mereka di bursa transfer musim panas yang akan datang. Berdasarkan informasi dari Corriere dello Sport, Nerazzurri menganggap pemain muda asal Portugal tersebut sebagai pilihan yang menjanjikan untuk memperkuat sektor tengah mereka di masa depan. Untuk menilai kemampuan Gustavo Sa, Inter telah mengutus pencari bakat mereka untuk menyaksikan aksinya dalam pertandingan antara Famalicão melawan Victoria Guimarães yang berlangsung awal bulan ini. Arsenal dan Liverpool dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Hugo Ekitike, penyerang dari Eintracht Frankfurt yang sebelumnya menjadi incaran Newcastle United. Menurut laporan dari Prancis, kedua klub Premier League tersebut sedang mengamati perkembangan Ekitike menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang. Sumber dari Jerman mengungkapkan bahwa Frankfurt bersedia melepaskan Ekitike dengan bandrol sekitar 1,37 triliun. PSG yang memiliki klausul untuk mendapatkan 20% dari biaya transfer berikutnya juga dilaporkan sedang memantau situasi ini dengan penuh perhatian. Raksasa Liga Primer Manchester United dilaporkan telah mengirim pencari bakat ke Turki untuk mengamati secara langsung penampilan striker yang menjadi incaran Ruben Amorim di Galatasaray, yaitu Victor Osimhen. Kabar ini diungkapkan oleh Talksport meskipun belum ada informasi pasti mengenai kapan United mengirim scout tersebut. Musim ini, Osimhen telah tampil 24 kali bersama Galatasaray dan mencetak gol yang mengesankan, yaitu 19 gol. Di sisi lain, Manchester United juga harus bersiap bersaing dengan PSG yang tengah mencari penyerang baru, mengingat mereka mungkin akan melepas Randal Kolo Muani secara permanen pada musim depan. AS Roma bersiap untuk melindungi bintang mudanya Mathias Sule yang kini menjadi incaran Barcelona. Menurut laporan dari Vicajes, klub asal Katalan tersebut sedang mengawasi bakat muda yang berusia 21 tahun dari AS Roma karena mereka berambisi untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain muda yang menjanjikan. Soule direkrut Roma dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro setara dengan sekitar 425 miliar rupiah. Pada tahun 2024, dalam waktu singkat ia telah menunjukkan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi Giallorossi. Meskipun Barcelona semakin tertarik, Roma tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, mengingat mereka baru saja memboyongnya tahun lalu. Manchester United dilaporkan sedang mencari striker alternatif untuk menggantikan Victor Gyökeres jika mereka gagal merekrutnya pada musim panas 2025. Menurut laporan dari Football Transfer, tim yang dilatih oleh Ruben Amorim ini tengah mengincar Samu Omoredion dari Porto yang pernah membuat bek MU Matthijs de Ligt kesulitan.
Football Transfer menyebutkan bahwa Manchester United sangat serius untuk memantau perkembangan Samu Omorodion di Porto. Para pencari bakat bahkan terlihat hadir menyaksikan penampilannya saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Sporting di Liga pada 8 Februari lalu. Namun, ada satu kendala yang harus dihadapi, yaitu Samu Omorodion dilaporkan memiliki klausul pelepasan yang cukup tinggi mencapai 100 juta euro di Porto. Chelsea sangat berhasrat untuk membawa kembali Mark Guehi pada musim panas ini. Bek berusia 24 tahun itu telah beberapa kali disebut-sebut akan kembali ke Stamford Bridge setelah meninggalkan klub dan bergabung dengan Crystal Palace pada Juli 2021 dengan biaya hanya 20 juta euro sekitar 400 miliar rupiah. Menurut laporan dari The Mirror, menyebutkan bahwa Chelsea adalah pengagum setia Guehi dan ingin mengembalikan lulusan Akademi Cobham itu ke London Barat. Maresca dikabarkan sangat mengagumi kemampuan bek timnas Inggris ini dan melihatnya sebagai sosok pemimpin yang dapat mengangkat performa tim baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Rio Ferdinand mengungkapkan bahwa tim favoritnya untuk meraih gelar Liga Champions setelah Manchester City tereliminasi oleh Real Madrid. Setelah kepergian City dari kompetisi, Ferdinand berbagi pandangannya tentang tim yang paling berpotensi meraih trofi. Dalam perannya sebagai analis di TNT Sports, ia menilai bahwa Real Madrid dan Liverpool adalah dua kekuatan yang sangat mungkin untuk mengangkat piala. Menurut Ferdinand, Madrid tetap menjadi ancaman serius bagi para rivalnya di Eropa. Di sisi lain, ia juga menganggap Liverpool sebagai tim yang sangat tangguh. Dengan kehadiran Mohamed Salah di lini depan, Liverpool memiliki sosok pemain yang mampu menyelesaikan pertandingan dengan keahlian yang luar biasa. Arsenal kini terjebak dalam masalah cedera di sektor serangan. Dengan 4 penyerang utama mereka tidak bisa tampil. Di tengah keterbatasan pilihan di lini depan, Arsenal mungkin menemukan solusi yang tak terduga dalam sosok Roberto Firmino. Menurut laporan dari jurnalis Brasil, Wilson Pimentel, mantan penyerang Liverpool ini berkeinginan untuk meninggalkan Al Ahly di Arab Saudi dan sedang bernegosiasi untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. The Gunners dan klub Brasil Flamengo dilaporkan sedang mengawasi perkembangan situasi ini. Jika Firmino benar-benar menjadi pemain bebas transfer, Arsenal bisa merekrutnya tanpa harus menunggu dibukanya jendela transfer. Dalam sebulan terakhir, FC Barcelona telah berupaya untuk memastikan masa depan beberapa pemain kunci mereka. Namun, nasib gelandang andalan Frenkie de Jong masih menggantung meskipun baru-baru ini telah berlangsung pertemuan antara agennya dan direktur klub Deco. Menurut laporan dari Marca, Barcelona memilih untuk menunda pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak de Jong hingga akhir musim mengingat ketidakpastian yang melingkupi masa depannya. Banyak yang beranggapan bahwa situasi ini akan membuka jalan bagi negosiasi pembaruan, namun hingga kini belum ada kemajuan yang berarti. Meskipun klub menegaskan keinginannya agar De Jong tetap bertahan lebih lama, langkah nyata untuk mewujudkannya masih belum terlihat. Perjuangan dan tantangan yang dihadapi Guller de Bernabeu tampaknya telah memicu berbagai spekulasi mengenai masa depannya setelah meninggalkan Fenerbahce. Menurut laporan dari Vicajes, ada 3 klub Eropa yang kini mengawasi perkembangannya dengan seksama. Ketiga klub tersebut adalah Liverpool, Manchester United, dan Bayern Munchen. Namun, Real Madrid tentu akan bersikap hati-hati jika harus merelakan salah satu bintangnya. Mereka sangat menyadari bahwa pemain timnas Turki ini memiliki bakat luar biasa yang tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka yakin bisa mengasah potensi tersebut di bawah bimbingan manajer baru. Manchester United berharap Mason Greenwood dapat menunjukkan performa gemilang di Marseille, sehingga menarik perhatian klub-klub lain untuk membelinya dengan harga tinggi. Jika hal itu terwujud, MU akan meraup keuntungan. Keputusan ini diambil karena Manchester United dikabarkan menyerahkan klausul dalam kesepakatan saat melepasnya ke Marseille. Klausul inilah yang memungkinkan MU mendapatkan bagian dari hasil penjualan jika Marseille memutuskan untuk menjual Greenwood. Alex Krug dari Talksport bahkan menyebut bahwa klausul penjualan tersebut mencapai 50%.
Dengan kata lain, Manchester United berpotensi meraih setengah dari keuntungan yang diperoleh Marcel saat menjual Mason Greenwood. Nasib Theo Hernandez di AC Milan kini berada dalam ketidakpastian. Kesalahan yang dilakukannya di Liga Champions telah menimbulkan keraguan mengenai masa depannya. Menurut laporan dari Calcio e Finanza, Milan berpotensi meraih keuntungan signifikan jika memutuskan untuk menjual Hernandez meskipun harga jualnya mungkin tidak mencapai angka 80 juta euro. Walaupun performanya mengalami penurunan, Theo masih memiliki daya tarik di pasar. Beberapa klub besar Eropa dilaporkan menunjukkan minat padanya. Jika Milan memutuskan untuk melepaskannya, klub bisa mendapatkan suntikan dana segar untuk investasi baru. Ini bisa menjadi langkah strategis yang penting bagi masa depan tim. Arsenal diharuskan merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan Alexander Isak dari Newcastle United pada musim panas yang akan datang. The Gunners dilaporkan telah menjadikan penyerang asal Swedia itu sebagai incaran utama, dengan manajer Mikel Arteta berambisi memperkuat serangan timnya. Berdasarkan informasi dari The Mirror, Newcastle hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran yang mencapai setidaknya 150 juta pound sterling. Bahkan, angka tersebut mungkin masih dianggap kurang, terutama jika Newcastle berhasil kembali ke Liga Champions musim depan.